Mari kita mengupas tuntas kisah tentang Dajjal atau Samiri. Kisah Dajjal memang banyak sekali versinya. Namun kita harus menghargai versi orang lain. Maka simak saja versi saya. Dajjal adalah seorang manusia. Dia bukan jin atau makhluk lain. Ia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya. Minal mazarin. Sama juga halnya dengan iblis yang ditangguhkan kematiannya hingga kiamat nanti. Dajjal adalah manusia yang berhati iblis. Orang tuanya berketurunan Turki dan Mesir. Mereka berasal dari sebuah kampung kecil bernama Ramlah. Kedua orang tuanya adalah kakak beradik seibu sebapak. Mereka berhubungan badan tanpa ikatan perkawinan, dan ketika orang kampung mengetahuinya, mereka bersepakat mengusir mereka dari kampung tersebut. Kemudian mereka berpindah ke kampung pedalaman bernama Samiri di negeri Mesir. Pekerjaan ayahnya menjaga membersihkan kandang ternak dan membelah kayu. Setelah beberapa waktu tinggal di dalam rumah tumpangan milik seorang peladang, maka mereka berkeinginan untuk mendapatkan anak. Setelah berusaha dengan berbagai upaya, istrinya itu tidak juga hamil. Maka istrinya bermunajat memohon supaya diberi petunjuk. Maka suatu ketika sang istri bermimpi bertemu dengan seorang pendeta kaum mereka. Pendeta dalam mimpi istrinya itu bukan lain, ialah iblis, yang telah menyerupai dan menjelma sebagai pendeta itu. Si istri disuruh memohon pertolongan di sebuah kuil di ujung kampung itu. Setelah bangun dari tidurnya, sang istri menceritakan mimpinya itu kepada suaminya. Dan keesokannya mereka berdua mencari kuil itu. Dan akhirnya mereka menemukan kuil yang kecil di ujung kampung itu. Sama seperti mimpi istrinya yang di dalamnya terdapat sebuah patung anak lembu. Mereka berdua pun membersihkan kuil itu sambil melakukan upacara pemujaan dan memohon pertolongan kepada dewa patung anak lembu itu. Setelah beberapa kali memohon, tetapi tidak ada hasilnya, maka mereka pun berhenti dari memohon. Berselang beberapa hari, istrinya bermimpi lagi supaya melakukan persetubuhan dengan suaminya sewaktu dia datang bulan. Di dalam kuil dan di hadapan patung anak lembu itu, maka ia pun menceritakan mimpinya itu kepada suaminya. Dan ketika saat itu tiba, mereka pun melakukan seperti yang disuruh di dalam mimpi istrinya itu. Tidak lama setelah itu si istri mengandung, tetapi kandungannya itu sangat besar, tidak seperti ibu hamil pada umumnya. Dan mengandungnya sangat lama, yaitu 13 bulan. Ketika istrinya sedang mengandung, ayahnya meninggal dunia. Tinggallah sang istri seorang diri. Ketika berita tentang mereka diketahui oleh pemilik ladang, ia terpaksa mengusir keluar ibu yang sedang mengandung itu. Karena takut dengan orang kampung yang sedang mencari mereka, mereka dicari untuk dibunuh. Karena sejak mengandung, Dajjal desa tersebut menderita kemarau yang panjang. Dan mereka beranggapan keluarga ini yang menyebabkan datangnya musibah di kampung mereka. Itulah sebabnya orang-orang kampung senantiasa mencari keluarga ini. Ibunya pun pergi ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya. Di situ setelah melahirkan anaknya, ia pun meninggal dunia dengan keadaan mengeluarkan darah yang banyak dari kandungannya yang sangat besar. Itulah sebabnya wanita itu meninggal dunia sesaat setelah melahirkan bayi cacat sebagian anggota tubuhnya. Kulitnya bersisik seperti ular berkepala besar. Buta mata kirinya dan bola mata kanannya menonjol keluar. Jadi kedua-dua matanya adalah cacat, tertulis di dahinya tulisan kafir atau kafara. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang Islam, baik itu yang pandai membaca maupun tidak. Tanda ini menjelma dalam diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa, berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani. Setelah beberapa tahun, maka tempat persembunyian Dajjal akhirnya diketahui oleh orang kampung. Mereka bersepakat untuk membakar kuil itu. Pada saat peristiwa itu terjadi, Dajjal dibawa oleh iblis yang menyamar jadi pendeta untuk dihanyutkan ke laut agar terselamatkan dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Ketika Dajjal kecil dihanyutkan di laut oleh iblis, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal
dan diletakkan di benua Antarktik di dalam sebuah gua. Dajjal diselamatkan oleh Jibril dan dibawa ke sebuah pulau kecil yang indah. Dajjal atau Samiri kecil dijaga oleh seekor binatang yang bisa berbicara bahasa manusia. Jibril menyuruh binatang itu menjaga si anak kecil itu, memberinya makan dan minum. Jika anak itu bangun, binatang pengasuhnya itu agar memberitahukan asal-usul si anak dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal atau Samiri dirawat oleh binatang itu dengan penuh kasih sayang. Dan Jibril sesekali datang menengok anak itu. Hingga pada suatu saat di usianya yang ke-7 tahun. Dia bangun dari tidurnya. Dia keluar dari gua, tempatnya berteduh. Berlari keluar dan bertemu dengan binatang yang mengasuhnya. Pertama dia takut. Tapi kemudian binatang itu mengajaknya bicara. Engkau adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Allah, yaitu Jibril. Jibril menyuruhku untuk memberitahumu bahwa engkau adalah anak yang disayangi oleh Allah dan diberi kehendak bebas untuk memilih jalanmu. Jika engkau mengikuti jalan Jibril dan para nabi, maka engkau akan menjadi orang yang mulia, raja yang hebat di muka bumi ini. Dan jika engkau mengikuti jalan iblis, maka engkau akan menjadi manusia pendurhaka yang akan dikutuk oleh makhluk seisi bumi. Karena engkau akan berbuat kerusakan yang sangat besar dan jahat. Samiri kecil membalas perkataan binatang itu. Apa buktinya bahwa kau, hai binatang, berbicara benar? Maka oleh binatang itu, Samiri diajak ke suatu tempat di pulau itu dan menunjukkan lempeng-lempeng bertulisan tangan Jibril. Ini ditulis sendiri oleh malaikat yang mulia Jibril dan merupakan pedoman hidup untukmu. Janganlah kau melenceng dari pedoman-pedoman ini atau kau jadi manusia durhaka. Lempeng-lempeng itu bertuliskan, di antaranya Allah Maha Pencipta Raja alam semesta, sembahlah hanya Allah dan jangan mempersekutukannya. Di sisi lempeng itu ada segumpal zat atau materi sisa alat tulis Jibril yang di bawah dari surga. Samiri kecil memegang zat itu dari tangannya, dipermainkannya, bahwa dia menemukan zat itu sangat ajaib, karena bisa untuk menghidupkan kembali untuk sejenak hewan yang sudah mati. Zat inilah yang digunakan Dajjal, sehingga bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Binatang pengasuhnya mengajarkan kepada Samiri cara-cara ritual menyembah Allah dan menyuruhnya agar rutin melaksanakan. Namun anak itu enggan dan selalu membangkang hingga usianya dewasa. Dia sangat tertarik kehidupan di pulau itu. Dipelajarinya semua aspek ilmiah, dan dengan kecerdasannya yang luar biasa, dia mampu menguasainya dengan bantuan penjelasan dari pengasuhnya. Sewaktu di dalam tidurnya, malaikat Jibril alaihi salam telah pula mengajarkan ilmu-ilmu hikmah kepadanya. Tanpa mengetahui bahwa Dajjal juga dipelihara oleh iblis. Ini adalah permintaan iblis ke hadarat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga dikabulkannya. Dikala itu, iblis selalu mendampingi Dajjal tanpa sepengetahuan malaikat Jibril dan binatang pengasuhnya, bahwa iblis sering memberikannya makanan dan air minum yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Binatang pengasuhnya sangat sabar, selalu menyuruh Samiri atau Dajjal untuk beribadah kepada Allah, hingga Samiri yang lelah diceramahi sambil marah. Samiri membalas, siapa Allah itu, kenapa aku tidak pernah melihatnya? Bahkan aku tidak pernah bertemu Jibril yang engkau bicarakan itu. Jangan-jangan yang semua bicarakan itu hanya dustamu, agar aku tunduk kepadamu. Dengar ya, aku lebih hebat darimu dan Allah yang kamu sebut-sebut itu. Binatang itu ketakutan setengah mati mendengar makian Samiri. Binatang itu pun berkata, engkau telah berkata hal yang mengguncang langit. Maka dengarkanlah, bagimu ada dua kesempatan. Kesempatan pertama adalah sekarang. Jika engkau menyatakan tunduk kepada Allah, maka perkataanmu akan diampuni. Jika engkau tidak mau, maka tinggalkanlah pulau ini untuk melihat kehidupan di luar sana, agar engkau menyadari keesaan Allah. Nanti engkau akan kembali ke sini
Dan jika pada saat itu engkau masih membangkang, maka janji kedua akan berlaku, yaitu engkau tidak akan pernah lagi kembali ke pulau ini dan akan menjadi makhluk paling jahat di muka bumi ini hingga akhir zaman." Setelah mendengarkan perkataan binatang itu, Samiri pergi dengan perahunya dan di tengah laut berpindah ke kapal lain dengan mengarang cerita bahwa dia adalah korban kapal yang karam. Dipergi melihat dunia luar, belajar setiap hal yang membuatnya tertarik dan menyelidiki kisah-kisah tentang sejarah dirinya, menggali harta karun dunia hingga ilmu dan materi, hingga ia menjadi orang yang sangat kaya raya, sangat pandai, dan yang membuatnya takjub ialah fisiknya tidak bertambah tua. Negeri pertama yang disinggahi Samiri, yang usianya yang ke-20, adalah Yaman. 4.000 kilometer jaraknya dari pulau itu. Di sana ia belajar berbagai hal-hal baru setiap hari dan dapat memahami makna kehidupan dan makhluk hidup dengan sangat cepat. Seolah-olah ia memiliki kecerdasan dan kemampuan 100 kali lipat manusia lainnya. Setiap orang mengenalnya merasa kagum pada kekuatan kemampuannya yang besar dan keajaiban dalam kecepatannya berpikir. Setelah beberapa lama ia telah berpikir untuk kembali ke negeri nenek moyangnya ke Palestina. Tetapi sebelumnya ia merasa rindu untuk kembali ke pulau tempatnya hidup di masa kecil. Dengan mengendarai kapal besar dan ditemani sejumlah pelayan ia berangkat. Namun di tengah laut kapal besar itu berhenti dan Samiri melanjutkan perjalanannya sendiri dengan kapal kecil. Ketika Samiri datang di pulau, binatang besar itu hanya memandangi kelakuan Samiri, tidak mengajaknya bicara sama sekali. Di pulau hal pertama yang teringat Samiri untuk dibawa adalah materi ajaib peninggalan Jibril. Selain itu ia membawa juga sepotong batu kecil warna-warni yang dipotongnya dari batu panel tempat Jibril menuliskan wasiat-wasiatnya untuk Samiri. Setelah itu ia melanjutkan petualangannya ke negeri nenek moyangnya Palestina. Sampai di Palestina usia Samiri sudah 100 tahun. Tapi ia tidak merasa lemah tua ataupun pikun. Seolah-olah waktu sudah berhenti di masa mudanya. Tanpa ragu, dia menjadikan dirinya pantas menjadi Tuhan. Karena dia tahu dirinya lebih cerdas dari setiap manusia, bahkan baginya ruhnya ruh dewa. Buktinya, hanya dia yang diajak bicara oleh binatang besar pengasuhnya itu. Ia sadar semua makhluk takut kepadanya karena kekuatannya yang luar biasa. Jibril, malaikat paling agung, adalah pembimbingnya, sehingga dia seolah-olah tahu apa yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu yang tidak diketahuinya. Singkat cerita, di zaman Nabi Musa, Samiri pernah jadi membantunya. Nabi Musa tahu Samiri adalah seorang Dajjal yang akan merusak bumi di akhir zaman nanti. Nabi Musa pernah mengetahui Dajjal dari malaikat Jibril alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam telah menerimanya untuk menjaga kuda dan membersihkan kandang kuda Nabi. Tetapi Dajjal bukan hanya bekerja saja. Ia selalu mengintip percakapan Nabi Musa dengan Nabi Harun dan juga percakapan malaikat Jibril alaihi salam. Ia selalu mengikuti di belakang kuda Nabi. Dan apabila di suatu malaikat Jibril mendatangi Nabi Musa saat berkuda, kesempatan itu diambilnya untuk mengambil pasir yang bekas pijakan malaikat Jibril dan disimpannya. Ia juga selalu memperhatikan tingkah laku para pengikut Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam pergi bermunajat di Bukit Tursina, peluang ini diambil oleh Dajjal atau Samiri. Untuk melakukan tipu dayanya, ia telah berkata kepada kaum Nabi Musa alaihi salam, ia itu Bani Israel, untuk mengumpulkan emas yang mereka punya, untuk menunjukkan kepada Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Setelah mereka mengumpulkan emas itu, maka diberikanlah kepada Dajjal. Emas itu telah ditempa menjadi anak lembu yang dimasukkannya pasir bekas pijakan malaikat Jibril yang disimpannya dulu. Patung itu diletakkan di depan masyarakat kaum Bani Israel. Dan kemudian patung itu dibacakan mantra-mantra yang diajarkan oleh iblis.
Tiba-tiba patung anak lembu itu berbicara dan mengaku ia adalah Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Kaum Bani Israel telah berpaling dan menyembah patung anak lembu emas itu. Sekembalinya Nabi Musa dari munajatnya, beliau sangat marah. Atas perbuatan Samiri beliau juga memarahi Nabi Harun yang tidak dapat mencegah keadaan itu. Maka Nabi Musa alaihi salam memohon petunjuk kepada Allah. Ketika Nabi Musa sadar bahwa ia telah berhadapan dengan manusia yang akan menjadi Dajjal di akhir zaman, maka Musa hanya menyuruhnya pergi dengan bebas tanpa menghukumnya. Setelah diusir Nabi Musa, Samiri pergi sendirian menjauhi wilayah kekuasaannya Nabi Musa. Ia mengembara ke berbagai negeri belajar bahasa-bahasa dan tulisan setiap masyarakat. Mengumpulkan ilmu pengetahuan kuno yang kini dianggap punah. Ia mencakupi zaman kebesaran Daud, Sulaiman, hingga sampailah ke zaman Nabi Isa alaihi salam. Fisiknya seperti laki-laki umur 30 tahun. Ia selamanya muda meski berumur ribuan tahun. Di zaman Nabi Isa, Samiri mendengar tentang Isa alaihi salam yang dikatakan sebagai keturunan Daud alaihi salam, yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari pertikaian kejahatan dan kepunahan. Samiri ingin menguji apakah Isa benar-benar nabi apa bukan. Maka ia menemui Isa alaihi salam, namun ia tidak langsung menemu muka Isa, melainkan mengutus orang untuk bertanya kepada Isa, "Jika engkau benar-benar nabi, maka katakan ada siapa di luar?" Isa diam sejenak dan berkata, "Wahai saudaraku, beritahukan kepada yang mengutusmu bahwa Allah yang Maha Perkasa menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya." Disebutkan dengan Isa secara terperinci riwayat hidup Samiri. Samiri mendengar kabar itu dari utusannya. Tidak menanggapi selain mengatakan, ia tukang sihir yang telah dirasuki setan-setan. Jika ia seorang nabi, maka ia tidak akan tahu siapa aku, dan dia tidak akan tahu apa yang tidak terjadi. Sebab para nabi tidak memberitakan gaib, hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Bukannya secara jantan menghadapi Isa, Samiri malah kabur mengembara ke negeri-negeri jauh. Isa sendiri memeringatkan para pengikutnya agar berhati-hati terhadap orang pembohong yang akan muncul di akhir zaman, dengan mencuri nama dan gelarnya sebagai penyelamat Bani Israel. Ia menjelajahi lautan dan tanah tandus, padang pasir dan daratan. Ia bergaul dengan berbagai kehidupan dan makhluk-makhluk hidup, mempelajari berbagai pengalaman yang tanpa batas. Ia tergila-gila pikiran untuk menguasai dunia. Tapi sebelumnya, ia merasa perlu kembali dulu ke pulaunya, di Yaman untuk berpikir dan merencanakan jalannya untuk menguasai dunia. Setelah berkelana berbagai tempat, akhirnya Samiri kembali ke Pulau Hijau di Yaman. Tetapi ia begitu berlalu berjalan menuju goa, binatang raksasa berbulu tebal penghuni pulau itu merintangi jalannya. Binatang itu bersama 20 orang bertubuh tinggi, melebihi pohon-pohon yang tinggi, dan wajah mereka bersinar seperti matahari. Pada tangan mereka terdapat rantai besi berlapis baja, yang tampak jelas bukan buatan dunia ini. Samiri menggigil ketakutan. Ia bertanya, "Apa ini? Siapa mereka? Bagaimana mereka sampai ke sini?" Binatang itu menjawab, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang telah diberikan Allah kepadamu. Kesempatannya untuk bertaubat dengan pertemuannya dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan tidak tersisa bagimu kecuali janji terakhir." Janji terakhir itu adalah seperti yang ditulis pesan Jibril untuk Samiri. Tidak ada kitab bagimu kecuali yang dibawa kepadamu oleh seorang nabi terakhir, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang di akhir zaman. Yang engkau beriman yang kami imani, maka Allah akan memudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi. Ia bernama Muhammad Al-Amin. Ia akan lahir sebagai nabi dan rasul di kaum-kaum yang buta huruf. Ia berhijrah yang banyak ditumbuhi pohon kurma, dan yang banyak mata air dan sumur tawarnya dengan tanah subur.
Jika engkau mendustakan Nabi yang mendahului, yakni Muhammad, maka Allah akan menutup hatimu dengan selubuk hitam. Hatimu menjadi condong kepada kejelekan dan tidak dapat melihat cahaya. Akalmu hanya bisa melihat dirimu sendiri saja, seperti iblis yang terkutuk. Dan engkau pun menjadi teman akrabnya. Jika engkau tidak percayai kebesaran Allah, malaikat dan Rasulnya, maka engkau akan dimasukkan ke penjara 1000 tahun lamanya. Dan engkau akan bebas setelah Muhammad wafat. Ketika siuman dari pingsannya, Samiri mendapatkan dirinya telah berada dalam goa ditemani binatang pengasuhnya. Kedua tangan dan kakinya terbelenggu sebuah rantai yang sangat panjang, agar ia dapat bergerak, duduk, berdiri, berjalan. Ketika itu Samiri diliputi ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Ia belum pernah melihat terbelenggu seperti ini, bahwa dalam kerajaan Fir'aun dan kerajaan lainnya yang pernah dikunjunginya dalam pengembaraannya, binatang itu berkata, "Engkau adalah Dajjal di akhir zaman, raja kejahatan yang masa depannya dikutuk oleh penduduk langit dan bumi. Engkau telah dianugerah kekuatan dan kecerdasan oleh Allah, juga diberi kebebasan untuk memilih jalanmu sendiri, tetapi ini yang kamu pilih. Sekarang engkau telah berada pada zaman penutup Nabi, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia telah lahir beberapa hari lalu. Ketika engkau berada di tengah lautan, engkau berada di akhir ujung zaman. Janji Allah telah datang masanya. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang terbelenggu, kecuali telah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda keluarmu sebagai orang sombong di dunia adalah terputusnya pohon kurma Baisat, berkurangnya air danau Tabares, keringnya mata air Jugar, dan banyak terjadi gempa bumi dahsyat. Sebelum keluarnya musuhmu yang memarahimu, lihat kondisi tanda keluarnya tersebut yang sekarang ini menjadi nyata. Sambil melepaskan diri dari belenggu, Samiri berkata dengan binatang itu, "Bagaimana aku dapat meyakini bahwa perkataanmu benar? Mengapa engkau tidak mencabut sihirmu dan setan-setanmu itu? Sungguh aku ingin keluar untuk memerintah dunia. Dunia tak ada rajanya kecuali aku. Seakan-akan engkau telah menghalangi aku. Aku adalah manusia paling tua. Karena waktu tidak berpengaruh kepadaku, seluruh dunia sekitarku telah berubah. Tetapi aku tidak pernah berubah, tidak tua, tidak juga beruban. Segala sesuatu tunduk kepadaku. Aku adalah anak dewa." Binatang itu cuma menjawab, "Engkau bersabar atau tidak, janji Allah pasti benar. Engkau dilaknat, diusir, dan dilemparkan seperti iblis terkutuk yang telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan Jibril." Itulah kisah Samiri atau Dajjal yang dibelenggu oleh Allah. Semoga kisah ini bermanfaat bagi saudaraku semua. Wassalam.